Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang berbahagia, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, telah menurunkan kepada kita satu nikmat yang sangat-sangat agung, satu nikmat yang sangat-sangat luar biasa mulianya, yaitu nikmat Al-Qur'an. Mengapa nikmat Al-Qur'an ini dikatakan sebagai nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang mulia? Karena Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, yang Allah jaga sampai saat sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami pula yang akan menjaganya. Teman-temanku yang berbahagia, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, ia akan menjadi mulia. Apapun itu, ia akan menjadi mulia. Malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW menjadi malaikat yang paling mulia. Malam yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yakni malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Kemudian bulan yang diturunkan kepada Al-Quran, maka ia menjadi bulan yang sangat mulia, yakni Syahrul Ramadan. Begitu pula Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi semulia-mulianya Rasul, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang berbahagia, oleh karena itu, untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan menambah mahabbah, kecintaan dan kasih sayang kita kepada Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman yang berbahagia, Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama itu didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, Makkiyah dan Madaniyah ini artinya, Makkiyah adalah setiap surah ataupun ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di kota Mekah. Kemudian Madaniyah adalah ayat Al-Quran ataupun surah-surah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Ini merupakan definisi yang pertama menurut para ulama. Kemudian definisi yang kedua ialah Makkiyah merupakan ayat ataupun surah daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebelum daripada periode hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian ayat ataupun surah Madaniyah adalah surah-surah daripada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu setelah fase hijrah baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Baik itu surat yang diturunkan di kota Mekah ataupun di kota Madinah, apabila surat tersebut diturunkan sebelum daripada fase hijrah, maka surah itu dinamakan surah Makkiyah. Begitu pula sebaliknya, apabila surah tersebut diturunkan di kota Mekah ataupun Madinah, akan tetapi diturunkan setelah fase hijrah, maka surah tersebut dinamakan dengan surah Madaniyah. Mengapa ini perlu kita perhatikan, teman-teman? Karena itu sangat berpengaruh daripada maknanya dan pengaruh kepada hukumnya. Karena ayat ataupun surah Makkiyah ini yang membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, metode dan pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surah Madaniyah ini khususnya atau umumnya membahas tentang masalah fikih terapan, muamalah, muasyarah dan lain sebagainya. Teman-teman yang berbahagia, lalu bagaimana caranya bagi kita agar mengetahui mana sih ayat yang Makkiyah, mana sih ayat yang Madaniyah? Para ulama memberikan kepada kita beberapa karakteristik daripada surah Makkiyah dan Madaniyah. Agar apa, teman-teman sekalian? Agar apabila ada saudara kita yang membaca Al-Quran, kerabat kita yang membaca Al-Quran, ataupun lantunan Al-Quran yang kita dengarkan di HP, MP3 dan lain sebagainya, langsung tersambung di pikiran kita. Oh,
oh ini toh surah Makkiyah, ini surah Madaniyah. Berikut beberapa karakteristik dari para ulama mengenai apa itu ciri-ciri daripada Makkiyah dan Madaniyah. Ciri yang pertama menurut para ulama ialah setiap surah yang di dalamnya ada sajadah, maka ini dinamakan dengan surah Makkiyah. Sering kita dengar, apalagi kalau kita sering sholat pagi ataupun subuh Jumat, sering kita dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini merupakan surah sajadah dan ini merupakan surah Makkiyah. Kemudian karakteristik yang kedua, setiap surah ataupun ayat yang di dalamnya terkandung kata kalla, seperti yang sering kita dengar, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun. Ini merupakan surah Makkiyah. Kemudian karakteristik yang ketiga ialah setiap surah yang di dalamnya terdapat kata ya ayuhan nasu dan bukan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali surah Al-Hajj. Ini merupakan surah Makkiyah. Kemudian karakteristik keempat, setiap surah ataupun ayat daripada Al-Quranul Karim yang membahas tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah lampau, ini merupakan surah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah, karena Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah. Kemudian karakteristik selanjutnya, setiap surah yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis, ini merupakan surah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah. Tadi kita ketahui bahwa surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah. Kemudian karakteristik yang terakhir, yaitu setiap surah yang ada di dalam Al-Quran yang didahului oleh huruf seperti Hamim, Alif Lam Ra, Yasin, Shad, dan lain sebagainya, ini merupakan surah Makkiyah, kecuali Al-Baqarah dan Ali Imran. Teman-teman yang berbahagia, inilah beberapa karakteristik yang diberikan oleh para ulama-ulama kita agar kita mudah memahami mana surah Makkiyah dan mana surah Madaniyah. Teman-teman yang berbahagia, mempelajari Al-Quran itu baik, membaca Al-Quran itu baik, dan menghafal Al-Quran itu baik. Akan tetapi yang lebih baik adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain itu sangat baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain tentu sangatlah baik. Akan tetapi yang lebih baik lagi adalah mengajak orang lain untuk senantiasa membaca Al-Quran, agar senantiasa mahabbah dengan Al-Quran. Mengapa ini semua perlu kita lakukan? Karena apabila ini semua kita lakukan, maka ini akan mengubah negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya dengan menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang berlandaskan dengan Al-Quranul Karim. Tentu ini semua tidak lepas daripada peranan para pemuda, karena dengan pemuda yang Qurani, pemuda yang Islami akan menuju Indonesia yang jauh lebih baik. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.